Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Kak Samuel di sekolah minggu Kia Turseto. Dan mari kita siapkan hati kita untuk boleh memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian. Kita mau sembah namanya, nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu jalani hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalingkanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari Kak Samuel aja kita semuanya berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kami, buat mama papa kami, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sekarang kami mau memuji, menyembah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Roh Kudus, pimpin setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan bersama, amin. Ya, siap untuk memuji nama Tuhan? Mana suaranya? Oke, lebih keras lagi dong. Siap, gitu dong ya. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Karena itu kita mau katakan bahwa tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia adalah Allah yang baik buat Kak Samuel, buat kamu semuanya. Ya, karena Yesus sayang semuanya, sayang Kak Samuel, sayang adik-adik, sayang mama papanya adik-adik, sayang semuanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Saya lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Ya. Mari kita akan siapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih karunia berkat Tuhan buat papa mama kami, sehingga kami masih boleh cukup, kami masih sehat, semuanya karena kebaikan hati Tuhan. Sekarang kami akan mengembalikan sebagai dari berkat Tuhan, biarlah itu berkenan bagi Tuhan dan buat kerajaan dan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Haleluya, amin. Adik, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa firman Tuhan itu yang akan menopang setiap kita. Firman Tuhan itu yang akan menguatkan setiap kita. Ya. Karena bulu yang terhulai tidak pernah dipatahkan Tuhan. Hidup kita berarti buat Tuhan. Hidup kita berharga buat Tuhan. Karena itu sampai sekarang kita masih sehat, kita masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Yang ciptakanku seturut gambarnya. Sungguh telah lalui
relakan segala-galanya. Dari salib tuh tebus dosa saya, karena hidupku sangatlah berharga. Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya, akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang sudah kami tunggu-tunggu. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti pesan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik suka mendengarkan cerita kan? Nah, Tuhan Yesus banyak sekali menggunakan cerita-cerita yang menarik untuk mengajar murid-muridnya, juga orang banyak yang mengikuti dia. Kali ini Tuhan Yesus berkisah tentang seorang tuan yang akan pergi jauh sekali. Seberapa jauh? Misalnya, kalau tuan itu tinggalnya di Semarang, dia akan pergi ke bukan Jakarta, lebih jauh lagi. Bali? Lebih jauh lagi. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Misalnya, dari Indonesia ke Singapura atau ke Amerika. Nah, itu jauh betul. Tuan ini akan pergi ke luar negeri untuk jangka waktu yang lama. Bisa berbulan-bulan, bisa juga lebih lama dari itu. Nah, sebelum tuan itu berangkat pergi ke luar negeri, dia memanggil pelayan-pelayannya untuk dipercayakan hartanya kepada mereka. Nah, tuan ini kenal betul dengan pelayan-pelayannya. Jadi, dia tidak sembarangan di dalam mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba pertama dipanggilnya, lalu diberinya uang 5 talenta. Hamba kedua dipanggil juga, lalu diberi uang 2 talenta. Lalu hamba ketiga dipanggilnya, diberinya uang 1 talenta. Setelah itu, tuan ini pergi ke luar negeri. Nah, sepeninggal tuannya, hamba yang pertama berpikir,
kalau tuanku ada di sini, ini uang 5 talenta tidak mungkin disimpan di laci, lalu ditinggal diam-diam di situ. Terus tuannya bersantai-santai, bermalas-malasan, tidak melakukan apa-apa. Oh, tidak mungkin, karena tuannya adalah orang yang rajin dan bersemangat. Pasti tuannya akan pergi mengusahakan agar uang 5 talenta itu bisa memperoleh untung supaya uangnya bertambah banyak. Lalu kalau sudah begitu, si tuan bisa melakukan banyak hal yang baik untuk memberi persembahan kepada Tuhan, juga untuk kebaikan sesama manusia. Nah, aku juga akan melakukan hal yang sama seperti yang biasa tuanku lakukan. Karena itu, hamba yang pertama segera pergi mengusahakan supaya uang 5 talenta yang ada padanya bisa memiliki keuntungan berlipat-lipat. Lalu kalau tuannya pulang, tuannya akan merasa senang karena sudah mempercayakan hartanya kepada hamba yang begitu rajin dan bersemangat. Nah, hamba yang kedua ternyata juga berpikiran serupa seperti hamba yang pertama tadi. Karena itu ia pun bergegas-gegas berusaha supaya uang yang ada padanya 2 talenta bisa diupayakan supaya memperoleh keuntungan juga. Tinggallah hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga memandang uang 1 talenta, lalu dia berpikir, tuanku pergi ke luar negeri, enak ya jalan-jalan. Aku ditinggal di sini, tidak diajak. Ya, lalu apakah aku harus bekerja? Mengusahakan supaya uang 1 talenta ini memperoleh keuntungan? Buat apa? Lalu setelah itu, kalau tuanku pulang, tuanku yang akan menikmati hasilnya. Enak saja. Capek Begini saja. Yang penting kan uangnya tidak berkurang. Juga penting uangnya tidak dicuri orang. Nah, kalau begitu, supaya aman itu uang, aku gali lubang saja di tanah. Aku simpan uang itu, aku kubur dalam-dalam. Lalu aku tinggal bersantai-santai, kipas-kipas, istirahat panjang. Kapan lagi bisa istirahat panjang? Nanti kalau tuanku pulang, yang penting uang itu utuh, ya kan? Nah, itulah yang dilakukan oleh hamba yang ketiga. Tidak melakukan apa-apa, simpan saja uangnya dikubur, lalu dia bersantai. Lama setelah itu, pulanglah tuannya dari luar negeri. Hamba yang pertama datang, lalu dia membawa uang 5 talenta itu beserta dengan keuntungannya. Berapa keuntungannya? 5 talenta juga. Wah, luar biasa. Tuannya merasa senang, lalu memuji hambanya. Kemudian hambanya itu boleh tinggal bersama dengan dia dan menikmati kebahagiaan bersama dengan sang tuan. Lalu hamba yang kedua juga datang, membawa uang 2 talenta beserta dengan keuntungannya. Berapa keuntungannya?
2 talenta juga. Wah, tuannya memujinya. Tuannya merasa senang karena hamba ini pun rajin dan bersemangat sehingga uang yang dipercayakan kepada hamba ini boleh mendapatkan untung berlipat-lipat. Lalu hambanya boleh tinggal bersama dengan tuannya dan menikmati kebahagiaan bersama dengan sang tuan. Nah, datanglah hamba yang ketiga. Dia membawa 1 talenta, persis seperti yang diberikan oleh tuannya sebelum si tuan pergi ke luar negeri. Ini tuan, 1 talenta, tidak kurang, tidak lebih. Tuannya melihat bahwa hambanya tidak mau berusaha, tidak mau mengusahakan supaya uang yang diberikan itu mendapatkan keuntungan, malah bersantai-santai, bermalas-malasan, tidak ada semangat dan usaha sama sekali. Maka tuannya itu menjadi marah. Lalu sang tuan berkata, "Ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Tentu hamba yang ketiga ini merasa sedih dan menyesal. Kenapa kok dia waktu itu tidak mau mengusahakan supaya uang 1 talenta yang dipercayakan oleh tuannya boleh menjadi berlipat kali ganda, ada keuntungannya. Menyesal sekali. Kenapa kok santai-santai, bermalas-malasan, tidak bersemangat bekerja? Ya, tapi sekarang sudah percuma, sudah terlambat untuk menyesal. Dia tidak bisa tetap bersama tuannya. Dia tidak bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan tuannya. Malah tuannya itu marah kepadanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita tentu tidak ingin seperti hamba yang ketiga itu. Setiap kita diberi oleh Tuhan talenta masing-masing, yaitu bakat-bakat, kemampuan, keterampilan, karunia yang diberikannya kepada kita semua. Nah, tugas kita adalah mengembangkan itu semua supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kita bisa melayani sesama kita. Demikian juga kita bisa mengembangkan diri kita sendiri. Kalau kita diberi kemampuan oleh Tuhan di dalam bidang pelajaran-pelajaran sekolah, kembangkan itu supaya kita bisa meraih prestasi yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Juga kita bisa membantu teman-teman kita yang kurang mampu di dalam pelajaran supaya mereka juga bisa mendapatkan prestasi yang baik seperti kita. Itu namanya kita melayani sesama. Kalau kita diberi oleh Tuhan daya kreativitas yang tinggi, kita bisa membuat dekorasi-dekorasi yang bagus. Nah, kita bisa ikut terlibat di kepanitiaan, masuk dalam tim dekorasi. Itu kita
melayani Tuhan juga. Kalau Tuhan memberi kita bakat dan minat di dalam bidang komputer, kita bisa ikut terlibat di dalam pelayanan di multimedia. Dan masih banyak lagi hal-hal yang diberikan Tuhan buat kita yang bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, melayani sesama, dan mengembangkan diri kita sendiri. Begitu ya, kita mau ya memakai karunia, talenta, semua yang diberikan oleh Tuhan, supaya kita tidak cuma memendamnya, tetapi mengusahakannya dengan rajin dan semangat untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani sesama dan mengembangkan diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pesan hari ini buat kami. Terima kasih buat bakat dan karunia yang Tuhan berikan untuk kami. Tolong kami agar bisa memakainya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kebaikan sesama, dan kebaikan kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.